Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Kemarin aku nggak sempat bikin review pertandingan, tapi aku ganti dengan live. Itu gila, live-nya sampai sore guys, 2 jam lebih. Alright, nah sekarang kita kasih berita pertama. Aku baru tahu ini ternyata ada abuse dari fans Napoli terhadap Javier Zanetti dan presiden Inter yaitu Marotta. Gila, Javier Zanetti sudah kurang polos apa coba? kayak di Milan itu kayak Maldini, kayak gimana gitu loh. Kenapa manusia sepolos ini kok mesti di abuse sama supporternya? Bahkan ini ada kata-kata yang cukup, ini kayak Napoli, apakah mereka merasa sudah masuk jadi sudah masuk jadi klub elitnya Liga Italia, sehingga mereka merasa dengan Inter itu udah jadi rival gitu. Dia bilang gini, ada outlet yang bertuliskan nih, kali ini kamu tidak bisa steal, ini kayaknya dari steal mencuri, kamu tidak bisa mencuri pertandingan ini, pulang kamu pencuri. Gila. Gini ya, buat Napoli itu aku mengakui dengan kesatria bahwa pada pertandingan kemarin Napoli lawan Inter itu Napoli memang lebih bagus main, lebih mendominasi, ya lebih segala-galanya lah. Tapi hasilnya seri ya, aku bisa memahami kenapa fans Napoli kecewa. Sama juga kita juga kecewa ketika di pertandingan pertama 1-1. Kita juga kecewa karena waktu itu kita lebih mendominasi. Sekarang mainnya di kandang Napoli. Tapi tahu nggak, Napoli itu dalam pertandingan kemarin cukup banyak diuntungkan oleh wasit. Sekali lagi tolong dicatat, aku nggak bilang wasit memihak Napoli, tapi ada keputusan wasit itu yang menguntungkan Napoli. Mau aku tunjukin dikit ini. Nih, itu nggak dapat kartu kuning loh si Rahmani. Ada lagi pelanggarannya Rahmani, 2 kali Rahmani itu lolos dari kartu kuning. Selain yang ini lagi. Nih, aku tunjukin lagi. Ini kawan-kawan pasti tahu ini. Ini adalah Dumfries disiku oleh McTominay. Aku liatin aja langsung. Itu nggak penalti, nggak kartu kuning, nggak penalti. Syukur mungkin karma itu cash. Habis itu kan pelanggaran di bola itu mental, kemudian Mkhitaryan yang dapat kemudian dilanggar, tendangan bebas, Toto akhirnya malah jadi gol. Itu karma cash namanya itu. Dan ini bayangkan, ini masa nggak kartu kuning kayak gini. Bahkan ini bukan cuma aku aja yang ngomong. Ini ada berita dari La Gazzetta yang dilansir oleh FC Internews. Daniel Doveri menghadapi kritik atas keputusannya yang tidak memberikan penalti kepada Scott McTominay atas pelanggarannya terhadap Dum. Ini La Gazzetta. Ini print edition atau edisi cetak hari ini dari La Gazzetta dello Sport melalui Inter FC News berargumen bahwa penalti itu sudah jelas banget. Tapi sama seperti keluarnya Inzaghi, ada nggak yang ribut-ribut bahwa wah ini menguntungkan, wah ini nggak ada, cuma La Gazzetta aja. La Gazzetta kan dia basisnya memang di kota Milan kan. Tapi koran-koran lain semua pada diem aja di football Italia, nggak ada. Coba kalau Inter yang diuntungkan. Kemudian ada yang kemarin ribut-ribut itu, siapa itu, Di Marco apa siapa, Zielinski apa siapa yang harusnya handsball. Mana ada handsball? Baca lagi aturan handsball. Handsball itu kalau tangan kayak gini yang membuat bentuk tubuh itu jadi lebih besar dari naturalnya. Bukan soal kena tangan melulu. Itu kan tangannya, cari aja fotonya banyak. Bola dari depan tangannya kayak gini. Ini walaupun nggak nempel, tapi ini tetap aja kan bentuk badan segini. Ya memang nggak penalti. Enak aja minta penalti. Buktinya mereka juga Conte biasanya ribut banget kan. Apa ada Conte ribut? Nggak ada. Kenapa Conte nggak ribut? Karena dia yang diuntungkan. Gila.
dalam segi permainan aku respect. Dan bukan itu saja, McTominay ini pada akhirnya kan ada yang nyiku juga, kalau nggak salah Bastoni yang nyiku dia apa siapa, pokoknya keras karena memang saking kesalnya, karena McTominay ini dia ngelanggar Thuram, dia ngelanggar Dumfries, dia juga yang bikin Calhanoglu harus ditarik keluar lapangan karena dia yang kasih tendangan lutut. Apakah dia sengaja atau nggak tahu. Yang jelas gara-gara lututnya dia kena pahanya Calhanoglu, kawan-kawan pasti tahu kejadiannya. Akhirnya Calhanoglu kan sempat pincang itu, tapi nggak langsung diganti kan. Tapi cuman babak kedua baru 5 menit apa gitu udah langsung diganti samaan dengan si Di Marco. So, come on man. Kok bisa-bisanya fans Napoli itu ngomong kamu nggak bisa mencuri pertandingan? Taek lah, mencuri pertandingan dasmu. Kayak dia nggak pernah diuntungkan oleh wasit aja. Dan dalam pertandingan kemarin dia yang lebih banyak diuntungkan. Tapi sekali lagi aku ingin ini dicatat, aku tidak bilang wasit memihak Napoli, tapi memang ada keuntungan, ada apa ya, keputusan wasit yang merugikan Inter cukup banyak. Oke. Nah, terkait dengan ininya Calhanoglu, cedera Calhanoglu sudah berlatih, dia berlatih sendiri tidak bersama tim setelah pertandingan itu. Nah, sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah Calhanoglu bisa bermain lawan Feyenoord. Tapi lawan Feyenoord ini kan masih lagi 2 hari kalau nggak salah ya, Rebu ya. So belum pasti absen juga, cuman masih lihat. Sedangkan Di Marco itu baru dijadwalkan untuk menjalani tes hari ini. Ini beritanya sudah aku baca. Kemungkinan besok baru kita tahu hasilnya. Kalau Calhanoglu as per now ada kemungkinan dia belum bisa main lawan Feyenoord, tapi karena ini adalah kena benturan, bukan ketarik ototnya, jadi itu cuma memar aja, sama kayak kalau kita kena pukul gitu ya, 2-3 hari seminggu maksimal itu sudah sembuh kan. Tapi kalau si Di Marco itu fleksornya yang kena, ada ketegangan otot itu kayaknya lumayan lebih dari seminggu, mungkin 2 minggu bisa. Ya kita harus lihat hasil tesnya. Nah kemudian masih tentang Calhanoglu ini ada artikel yang menarik yang sebenarnya ini showed signs of growth. Jadi aku mau kasih ini aja ya. Sebenarnya cederanya Calhanoglu itu sangat merugikan Inter. Bukan hanya karena Hakan harus bukan ditanduk keluar, harus absen. Tapi kalau kawan-kawan ingat, sejak Calhanoglu cedera, selama bulan Februari itu berapa kali dia main, 3 kali apa 4 kali itu dia tidak pernah bermain dengan performa yang biasanya, dengan standar yang biasa. Di pertandingan lawan Napoli sebelum benturan itu, Hakan udah mulai bagus nih, Hakan udah mulai kelihatan. Tapi begitu benturan itu terjadi, begitu dia agak pincang itu kelihatan banget dia nahan diri, nggak berani sprint karena memang ya kerasa kayak ada kawan-kawan kalau misalnya kena pukul, ketika mulai memar kan kerasa ada mau buka mulut aja kan agak kencang terasa kan. Jadi praktis kita kehilangan Hakan dulu bahkan sebelum dia ditarik. Coba kalau itu Hakan nggak kena lututnya si McTominay, sekali lagi aku nggak tahu itu sengaja apa enggak. Entahlah. Coba kalau itu Hakan ndak ada insiden itu, aku yakin banget Hakan itu mainnya bagus sampai dia diganti. Tapi ya gitulah. Kemudian Zielinski masuk, terus terang aja Zielinski nggak berhasil juga mengangkat performa karena sudah terlanjur dapat momentum yang sangat bagus Napoli. Inter udah nggak bisa, ibaratnya Inter itu kayak kura-kura yang udah terbalik di punggungnya itu, mau balikan badan udah nggak bisa. Ya gitu deh. So ini kabar Calhanoglu belum bisa dipastikan. Tapi kalau aku ya udahlah, mungkin lawan Feyenoord disimpan aja nanti, biar kalau nggak salah kita lawan Monza ya di akhir pekan nanti. Kabarnya masih tentang Augusto, kemungkinan dia bisa main tapi belum bisa dipastikan 100%. Nah terakhir nih, Bastoni. Kemarin ada gara-gara Bastoni ditarik aja nih Inter kebobolan. Guess what? Itu emang bener dong. Kenapa Inter harusnya tidak mengganti pemain internasional Italia ini?
Ini ada statsnya. Ini breakdownnya. Inter lawan Milan ketika kita kalah 1-2, Bastoni ditarik di menit 82, Gabbia ngegol di menit 89. Gini banget Inter. Kemudian lawan Udinese juga kita kalah. Kita menang waktu itu 3-2, tapi sama aja. Menit 75 Bastoni ditarik, menit 83 Inter kebobolan. Berikutnya lawan Torino, kita masih menang 3-2, tapi lagi-lagi terjadi. 82 Bastoni ditarik, menit 87 hanya 5 menit setelah ditarik kebobolan. Kalau lawan Milan itu hanya berapa ini? 2 tambah 6 kan? 2 tambah 7, lumayan kan 7 menit. Ini hanya 5 menit setelah ditarik langsung kebobolan. Lawan Parma, Inter menang, tapi lagi-lagi kejadian. Ini hanya 6 menit setelah Bastoni ditarik pada menit 75 kebobolan. Walaupun ini own goal, cuman ini ya berawal dari pertahanan kita yang diobrak-abrik sama Parma. Enggak sih diobrak-abrik, pada momen itu kita lagi diserang gitu. Lawan Juventus, Bastoni 62, ini agak jauh sih. Menit 62 Bastoni ditarik, Conceição 74 dia ngegol. Berarti 8 tambah 4 12 menit setelah Bastoni tarik. Tapi waktu itu kan ya memang karena dia akan diandalkan di pertandingan berikutnya, kalau nggak salah lawan apa ya. Habis lawan Juventus. Aduh aku lupa nih, habis lawan Juventus apakah kita lawan Lazio kali ya. Coba nanti aku liatin ya. Kemudian lawan Napoli ini yang baru saja menit 80 Bastoni ditarik, 7 menit kemudian kita kebobolan. Nah ini pandanganku pribadi ya. Menurutku Bastoni ditarik itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Satu, dia udah kelelahan. Kelihatan banget dari mukanya, dari kalau Bastoni kayak ikan mujair kan mulutnya. Udah gak bisa bernapas dari hidung lagi, harus mulut. Itu. Kemudian ya lagi-lagi karena kita kan lawan Feyenoord. Aku gak ngelihat ada solusi yang bisa untuk, karena gini, kalau kawan-kawan ingat sering nongkrong di sini pasti tahu bahwa bagiku Bastoni itu adalah secara bertahan dia pemain yang rata-rata aja. Maksudnya jelek sih enggak, tapi istimewa banget enggak. Banyak pemain lain yang secara defensif lebih solid. Katakan bahkan rekan setim Bastoni itu ada De Vrij, ada Acerbi, ada Pavard, semua ini lebih bagus dibandingkan Bastoni bertahannya. Tapi itu dulu. Di musim ini seolah-olah Bastoni ini jadi komplit. Menyerang dia hebat, crossing dia sangat akurat, secara bertahan pun gak bisa ditembus. Kalau misalnya adu akselerasi mungkin dia kalah, tapi kalau adu lari, katakanlah misalnya adu lari 40 meter, dikejar karena Bastoni kan ininya panjang, kakinya itu kan panjang, perfect tuh. Cuman satu aja kekurangannya Bastoni sekarang. Bastoni itu nggak bisa kayak Pavard yang main 90 menit tanpa kelihatan kehabisan stamina. Kalau Bastoni di atas menit 75 itu dia kelihatan sudah mulai kelelahan. Itu kelihatan banget sih. Cuman gimana caranya kalau stamina itu kayaknya susah untuk benar-benar dirubah gitu loh. Paling cuma bisa ya dijaga aja staminanya. Tapi kalau benar-benar orang yang biasa nggak bisa main 90 menit terus sekarang disulap biar jadi pemain 120 menit atau pemain 90 menit kayaknya agak susah. Mungkin bisa aja dipaksakan, tapi akan terasa ada penurunan kualitas, fokus berkurang, lari sprint nggak bisa lebih panjang. Begitu bro. Oke, buat kawan-kawan aku mau bilang, aku ini sudah bahas pada saat live streaming ya. Betul, Inter gagal menang lawan Napoli, dan aku akan bilang secara objektif, kalau kita battle antara, aku kan previewnya adu taktik antara Conte dan Inzaghi. Bagiku pemenangnya itu adalah Conte. Kalau kita murni lihat dari segi taktik ya. Ini terlepas dari Inter kan kelelahan abis lawan Feyenoord, tapi kalau kita aku ngelihat Bastoni itu kecolongan pada saat Napoli itu main benar-benar ngandelin fisik. Conte ini kan memang pemain pelatih yang sangat sangat mengedepankan
aspek fisik dalam permainannya. Ketika dia pegang Inter, ketika dia pegang Chelsea, memang itu salah satu ininya. Nah, ketika Napoli menggeber fisik, Inzaghi kelihatan berusaha, oke, kamu mau main fisik, aku tahan dulu nih. Aku tahan kamu, nanti kamu pasti kelelahan, itu saatnya aku akan balikkan keadaan. Ternyata gagal. Berarti kan ini battle of wit pertamanya udah gagal nih. Digeber terus sama Napoli. Kemudian yang kedua adalah Inter sudah menyiapkan sebenarnya formasi 4-4-2. Tapi dipancing oleh Conte dengan Conte 3-5-2, dengan Conte itu tetap menyerang dari sayap, sehingga Inzaghi nggak jadi switch ke 4-4-2. Inzaghi sendiri yang bilang bahwa Inter tetap bermain dengan 3-5-2 karena saya melihat Conte berusaha mengobrak-abrik sayap kita. Nah, karena kalau 3-5-2 itu ketika bertahan kan kita pakai 5-3-2, berarti kan 3 di tengah, ada satu yang benar-benar menjaga sayap. Tahu-tahu diserang dari tengah. Golnya Billing itu kan serangan dari tengah itu. Nah, keceli lagi Inzaghi, harus diakui. Nah, itu kalau pengamatanku tentang adu taktiknya ya. Tapi kembali lagi ke soal Inzaghi itu, kalau kita lihat secara overall masih yang terbaik di Serie A. Kenapa aku bilang terbaik? Karena satu, Inter itu ada di puncak. Inter ada di puncak dengan ini yang cukup parah. Apa namanya? Secara bersilih berganti, ada yang cedera, bahkan yang sekarang ini wingback 4 pemain. 4 pemain wingback cedera. Darmian, Zalewski, Di Marco, satu lagi siapa ya? Augusto. Dan Inter bermain di 3 kompetisi, bahkan sebelumnya 4 kompetisi karena ada Supercopa kan. Itu Inter masih bisa tetap berada di atas. Jadi ini dalam, bisa kan lihat bedanya. Dalam pertandingan kemarin Inzaghi kalah taktik lawan Conte, tapi kalau kita lihat secara overall, karena liga itu kan maraton kan, Inzaghi masih di atas Conte menurutku. Kita bisa lihat dari posisi di klasemen, kita bisa lihat dari Inter yang bermain di lebih banyak kompetisi. Itu penilaianku pribadi. Dan jangan lupa Napoli itu banyak kehilangan poin lawan tim-tim kecil. Kalau Inter kebalikannya, ini aku bahas kemarin pada saat live streaming. Inter banyak kehilangan poin lawan tim besar, lawan Fiorentina, lawan Milan. Kita nggak pernah menang loh lawan Milan. Kalah sekali, seri sekali, kalah kemudian di Supercopa. Lawan Juventus kita nggak pernah menang, seri sekali, kalah sekali. Lawan Napoli seri 2 kali. Kalau Napoli lawan Juventus menang dia. Tapi Napoli itu 6 kali draw, 4 kali kalah. Itu lawan klub kecil. Yang paling baru lawan Como mereka kalah. Nah, sekarang logika sederhana aja, kalau kawan-kawan yang udah nonton ya tahu yang aku mau bilang. Lebih banyak mana tim besar dengan tim kecil di suatu liga? Lebih banyak tim kecilnya, makanya Inter lebih banyak poinnya dibandingkan Napoli, walaupun selisihnya cuma 1 gitu guys. Oke, yang aku mau bilang adalah janganlah terlalu menghujat Inzaghi. Kita kalau kritik boleh aja, tapi ya proporsional lah, sewajarnya aja. Jangan kayak kemarin tuh ada komentar seolah-olah Inzaghi itu pelatih paling goblok se-Serie A. No, semua pundit-pundit ahli itu semua bilang saat ini pelatih terbaik di Serie A itu Inzaghi. Kok malah kita pendukung Inter ngomongnya seolah-olah Inzaghi itu segoblok itu? Come on lah. Kalau ada kesalahan ini ya mungkin wajar aja, namanya battle kan. Si Mike Tyson aja pernah kalah lawan James Buster Douglas kan. So gitu. Kayaknya kawan-kawan ngerti yang aku maksud. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih dukungannya kemarin, yang nyawer banyak banget. Kalau ada yang ingin nyawer juga, pingin dibikinin konten, silakan sawer. Nanti bilang aja, "Bang, bahas tentang ini dong." Kayak gitu bisa. Biar ada tambahan pemasukan buat channel ini. Buat beli motor. Oke guys, itu dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.